Sidang Jemaat ke-43 GPM Betania, momentum transformasi dan penguatan pelayanan gereja. Jemaat Gereja Protesan Maluku, GPM Betania, Klasis Kota Ambon, menggelar sidang Jemaat ke-43 pada Minggu 26 Januari di Gedung Gereja Betania, Jalan Ahmad Yani. Persidangan ini diawali dengan kebaktian Minggu dipimpin oleh Pendeta Janes Parihala dan diharapkan menjadi momentum transformasi dalam pelayanan gereja selama 1 tahun ke depan. Dalam khotbahnya, Pendeta Janes Parihala menekankan pentingnya membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan, sesama, diri sendiri dan lingkungan di tengah keberagaman yang semakin kompleks. Mengutip filsuf Epictetus, ia menekankan pentingnya perspektif yang tepat dalam menghadapi tantangan hidup. Acara pembukaan persidangan dilakukan oleh anggota Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta Low Mustamu, bersama Ketua Majelis Jemaat Betania, Pendeta Fani Lailosa, Ketua Panitia Peter Saimima dan Lurah Ahusen Ivan Tahapari yang mewakili Camat Sirimau. Dalam sambutannya, Pendeta Low Mustamu menyampaikan bahwa persidangan ini harus dimanfaatkan untuk merumuskan pelayanan yang lebih baik pada tahun 2025 dengan fokus pada pembinaan keluarga. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap dampak transformasi digital yang mengikis kebiasaan keluarga Kristen, seperti hilangnya kehangatan, komunikasi, dan tradisi makan bersama. Mustamu juga mengingatkan para pelayan gereja untuk memanfaatkan media sosial secara bijak untuk tujuan positif. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti tingginya angka kemiskinan, ancaman resesi ekonomi, dan dampak transformasi digital terhadap moral. Mustamu berharap sidang Jemaat ke-43 ini menjadi momen untuk menyusun strategi pelayanan gereja yang selaras dengan kebutuhan umat dan kebijakan pemerintah. Dalam evaluasi kinerja tahun pelayanan 2024, Jemaat GPM Betania mendapatkan apresiasi atas pencapaiannya yang di atas rata-rata dengan hasil monitoring menunjukkan capaian lebih dari 100%, termasuk surplus keuangan. Menjadi contoh panutan pada perilaku, tutur kata, tindakan, gaya hidup, serta cara pandang yang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi terbuka dan juga merangkul orang lain. Selain itu, kita harus menjadi teladan moral di tengah kerapuhan moral akibat disrupsi teknologi dan disrupsi etik, sehingga perilaku gereja dan para pelayan harus bisa dibedakan dari perilaku masyarakat atau netizen media sosial. Gereja dan para pelayan harus berbeda dan berisi pesan-pesan moral yang kuat. Ketua Majelis Jemaat Betania, Pendeta Fani Lailosa, menekankan pentingnya program-program yang dirancang dalam persidangan ini untuk relevan dengan kebutuhan jemaat serta mendukung program pemerintah Kota Ambon. Ia berharap keputusan-keputusan persidangan membawa dampak nyata bagi jemaat dan masyarakat. Pendeta Fani Lailosa juga menambahkan bahwa pembinaan umat, pemberdayaan ekonomi jemaat, serta penguatan potensi unggulan harus menjadi fokus pelayanan. Dengan terpilihnya pelayan khusus periode 2025 hingga 2030, ia berharap semua pelayan melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab untuk membangun persekutuan yang saling menguatkan. Sidang ke-43 Jemaat GPM Betania tidak saja menjadi sebuah tuntutan institusi atau kelembagaan, tapi kami melihat persidangan jemaat ini sebagai ruang gumulan iman bersama kita sebagai pelayan dan umat Tuhan untuk menggumuli berbagai persoalan-persoalan keumatan, tapi juga pelayan di Jemaat GPM Betania. Dan karena itu diharapkan untuk persidangan ke-43 ini berbagai persoalan-persoalan di jemaat ini dapat dijawab ya dengan penetapan program dan kegiatan pada persidangan 43 ini. Sidang Jemaat ke-43 ini juga menjadi ajang persiapan bagi Jemaat Betania sebagai tuan rumah sidang klasis ke-49 yang akan berlangsung pada 23 Februari mendatang.
Pendeta Fani Leilosa menegaskan kesiapan jemaat untuk mensukseskan acara tersebut sebagai wujud pelayanan gerejawi tingkat klasis. Ketua Sidang Jemaat ke-43 sekaligus Sidang Klasis ke-49, Pit Mustamo, menyampaikan bahwa sidang tahun ini diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari 97 peserta biasa dan 63 peserta luar biasa. Dengan semangat kebersamaan, sidang ini diharapkan menjadi pijakan strategis untuk pelayanan yang berdampak positif bagi jemaat dan masyarakat.